Halo, Assalamualaikum semua. Masih bersama Sherly dalam program Ada Buku. Beberapa waktu yang lalu, Sherly membuka Q&A di story Instagram teman-teman. Dan salah dua irisan pertanyaan yang paling banyak ditanyain adalah, Kak, minta tips berbicara dong. Dan yang kedua, rekomendasi buku public speaking dong Kak Sher. Akhirnya Sherly putusin untuk mengangkat salah satu bukunya Larry King dan Bill Gilbert yang judulnya Seni Berbicara. Buku ini menjadi salah satu international bestsellernya Larry King tentang public speaking. Buku aslinya sebetulnya dalam bahasa Inggris teman-teman, tapi yang di tangan Sherly ini adalah versi bahasa Indonesianya. Cetakan pertama buku ini adalah di tahun 1995 dan buku yang ada di tangan Sherly ini Sherly beli di tahun 2019. Merupakan cetakan ke-25-nya teman-teman. Mungkin kalau sekarang nih di tahun 2022 udah masuk ke cetakan 30-an kali ya. Sebagai dasar informasi bersama, Larry King ini adalah American Television and Radio host, pembicara di TV dan radio. Salah satu acara yang membuatnya sangat terkenal adalah Larry King Live di CNN, yang saat itu menjadi program TV kabel yang memiliki rating sangat tinggi, menjadi salah satu talk show interaktif yang menjangkau seluruh dunia dan disiarkan secara langsung. Selain itu teman-teman, Larry King juga dipercaya menjadi pembawa acara Larry King Weekend dan Larry King Show selama bertahun-tahun. Jadi teman-teman bisa kebayang dong betapa buku ini ditulis oleh orang yang memang sangat berkapasitas dan diakui di bidangnya. Ada banyak penghargaan yang sudah diterima oleh Larry King teman-teman. Di antaranya Peabody Award, 5 Ace Award, dan Broadcaster of the Year dari International Radio and Television Society. Nggak hanya itu, pria yang berasal dari Brooklyn ini juga adalah kolumnis aktif di Washington Post serta editor di majalah The Diamond. Dan buku yang ada di tangan Sherly ini yang judulnya Seni Berbicara membuktikan bahwa beliau juga adalah seorang penulis. Dengan semua latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya, maka wajar banget jika seorang Henry Kissinger pun merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang seluk-beluk public speaking. Dua alasan kenapa Sherly suka banget dengan buku ini. Alasan yang pertama adalah buku ini bukan hanya membahas sesuatu yang umum, melainkan hal-hal teknis dan praktis, based on real experience, berdasarkan pengalaman nyata, bukan teori semata. Karena saat kita mempelajari sesuatu yang baru teman-teman, maka ada yang namanya teori, ada yang namanya pengetahuan, dan ada yang namanya pengalaman. Nah, buku ini mengupas banyak hal yang diangkat berdasarkan pengalaman dan kisah nyata. Kisah demi kisah, cerita demi cerita, case demi case dijabarkan, membuat kita mikir saat membaca contoh-contoh yang diberikan. Kira-kira kita pernah sedang atau akan berada pada situasi dan case seperti itu nggak ya? Dan alasan yang kedua, Larry King dalam bukunya ini teman-teman membahas tentang seni dalam berbicara dalam banyak situasi. Mulai dari bagaimana mencairkan suasana saat kita bicara one on one, satu lawan satu, dalam konteks mahasiswa dan pekerja yang sedang presentasi misalnya, pembawa acara TV dan radio, talk show, public speaker, presentasi bisnis, dan ini yang membuat Larry King dan bukunya ini menjadi sangat-sangat istimewa. Karena penulis tidak mengeneralisir situasi dan kondisi, melainkan dibawa ke masing-masing kondisi dan dicoba untuk dibahas secara mendalam, case by case. Teman-teman tentu nggak akan fair jika Sherly hanya mengambil 3 ide utama dari buku setebal 250-an halaman ini versi bahasa Indonesianya. Untuk itu, jika teman-teman merasa tertrigger nih dan memang punya niat untuk mendalami dunia public speaking, maka Sherly sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman miliki karena bisa dibaca berulang kali sekiranya teman-teman lupa dan butuh untuk merecall memori tentang teknik-teknik yang Larry King dan Bill Gilbert ulas dalam buku ini. Sedangkan lewat video ini, Sherly akan membagikan 3 ide besar yang paling membekas dalam ingatan Sherly. Ide yang pertama adalah audience is the king. Audience itu adalah raja, penonton itu adalah raja teman-teman. Larry King dalam bukunya ini benar-benar menekankan bahwa kunci sukses atau tidaknya komunikasi secara luas dan berbicara secara khusus adalah target audience. Kita berbicara dengan siapa, penontonnya siapa, yang mendengar siapa, lawan bicara kita siapa. Saat bagian ini mampu kita jawab dan kita dalami dengan baik, maka kita akan mampu menyesuaikan diri kita, apa yang kita bicarakan, gesture kita pada kondisi dan situasi
yang dibutuhkan. Nah, untuk itu, mengenali audiens adalah langkah pertama yang harus kita jawab saat kita mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum atau di depan publik. Kenal bukan sekedar tahu, teman-teman. Menurut Larry King, kenal adalah mengenali lebih dalam tentang kondisi psikologis mereka yang ada di rentang usia mereka. Masalah yang sering jadi topik pembahasan, cara berpikirnya, gaya bahasa yang sering digunakan. Karena itu akan sangat membantu kita untuk membuka pembicaraan dengan baik. Karena riset menunjukkan bahwa secara tidak sadar hanya butuh 60 detik pertama bagi audiens untuk memutuskan apakah akan tetap mendengarkan kita atau tidak. Apakah fokus dan atensinya akan tertuju pada kita atau jangan-jangan badan dan raganya ada bersama kita namun pikirannya tidak di sana. Untuk itu, tahu siapa audiens kita adalah kunci pertama yang harus kita pegang saat ingin efektif dan menguasai seni berbicara. Ide besar yang kedua adalah listen more is the only way. Bagian ini mutlak sih teman-teman menurut Larry King. Pernah nggak ngelihat orang yang bicaranya ngerocos terus dari awal sampai habis, cenderung satu arah, padahal lawan bicaranya atau audiensnya udah sangat bosan dan sudah tidak naruh perhatian lagi, baik terhadap apa yang disampaikan, terlebih pada si pembicara. Kalau teman-teman pernah, atau mungkin kita semua pernah nih, ternyata kondisi dan situasi ini sudah diwanti-wanti oleh Larry King. Karena yang namanya berbicara itu selalu dan cenderung dua arah. Maka sifatnya bukan performance yang cenderung satu arah. Bedanya apa Kak Ser? Kalau performance itu sifatnya satu arah teman-teman. Harus terlihat perfect, harus terlihat sempurna. Motivasinya adalah tepuk tangan dan decak kagum dari audiens. Sedangkan berbicara dan percakapan justru sebaliknya teman-teman. Sifatnya dua arah. Motivasinya adalah agar lawan bicara atau penonton paham dengan apa yang kita sampaikan. Well, syukur-syukur bisa terpengaruhi dan tergerakkan. Sehingga bisa jadi pembicara justru harus lebih banyak mendengar quotes-unquotes agar sense of public-nya tumbuh. Ini yang menurut saya membedakan antara buku ini dengan buku-buku self-improvement khususnya tentang public speaking lainnya. Membahasnya bukan teori minded, melainkan kita diajak untuk menyelami kondisi dan situasi lapangan. Nah, teruntuk teman-teman yang punya passion dalam bidang komunikasi atau seni dalam berbicara, maka mendengar lebih banyak justru akan membuat kita lebih terlatih untuk menghidupkan empati dan merasa suasana kebatinan publik. Bahkan nilai plusnya menurut Larry King dalam buku ini, kita jadi memiliki banyak perspektif yang siap kita jadikan referensi jika dibutuhkan di situasi dan kondisi tertentu. Contoh, teman-teman tiba-tiba nih ditunjuk untuk menyampaikan sambutan atau sudut pandang. Ditanya sesuatu secara mendadak dan belum menyiapkan jawabannya secara terstruktur misalnya. Maka menjawab itu dengan menceritakan pengalaman orang lain yang pernah kita dengar adalah salah satu metode atau cara menarik untuk tetap bisa berbicara dengan lancar dan mempengaruhi secara lisan. Contoh konkretnya begini. Saya teringat salah seorang teman atau mentor atau sahabat pernah berbicara tentang pengalamannya saat sedang berjuang mendapatkan posisi A di perusahaan B di provinsi C misalnya. Alih-alih mengirim CV yang ia yakin dari 1000 pelamar kerja, CV-nya nggak akan dibaca oleh perusahaan. Akhirnya ia nekat menunggui kepala HRD-nya di parkiran tepat di depan pintu mobilnya untuk memastikan CV-nya benar-benar diserahkan pada orang yang tepat. Well, mengenai dibaca atau tidak itu urusan belakangan, tapi ia yakin bahwa ia menyerahkan pada orang yang tepat. Ini mengajarkan pada kita teman-teman setidaknya untuk mendapat sesuatu di atas rata-rata, kita juga harus mengupayakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan seterusnya. Nah, yang tadi itu hanya contoh teman-teman ketika kita ditanya sesuatu dan kita bingung untuk menjawabnya seperti apa. Kita mengambil cerita orang yang pernah kita dengar atau yang pernah kita baca untuk menjadi referensi. Dengan kata lain teman-teman, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita belajar, dan semakin banyak kita bisa berbagi. Dan ide besar yang ketiga adalah simple is the key. Apa yang dimaksud dengan simple? Larry King menyebutkan teman-teman, minimal simple atau sederhana dalam 3 hal. Pertama, alur cerita atau contohnya mudah dimengerti. Kedua, bahasanya mudah untuk dipahami. Kalaupun ada lelucon atau bagian-bagian yang lucu untuk nge-attract audience, maka mudah untuk sama-sama ditertawakan. Dengan kata lain teman-teman, semakin kita bisa membuat presentasi, pidato, atau materi yang ingin kita omongin gampang untuk dimengerti oleh banyak orang, mulai dari penggunaan bahasa, gesture, contoh-contoh yang kita beri, alur, maka yang kita sampaikan akan semakin teringat dan diingat oleh audiens.
Bahkan kalau perlu nih, libatkan audiens secara langsung akan membuat mereka lebih relate dengan apa yang sedang kita bicarakan. Dan kunci suksesnya seorang public speaker justru adalah sampai atau tidaknya informasi yang kita berikan kepada audiens. Di level yang lebih tinggi, audiens bisa terpengaruh, dan di level lebih tinggi lagi, di puncaknya nih, seni dalam berbicara itu adalah tentang bagaimana audiens tergerakkan dan mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk sampai ke titik ini, menggunakan bahasa yang paling mudah dimengerti adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memindahkan ide, gagasan, pikiran yang ada dalam pikiran kita ke pikiran orang lain. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku Seni Berbicara yang ditulis oleh Larry King. Sally pribadi sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca jika memiliki passion, minat, dan bakat dalam bidang komunikasi, khususnya berbicara. Komen di bawah teman-teman mau usul Sally dan tim untuk baca dan ngulasin buku apa lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semangat bertumbuh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.